Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, teristimewa yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita ada di dalam Tuhan, ada persekutuan, ada hubungan yang baik. Ini bicara hubungan. Hubungan itu artinya kita tidak putus. Kalau putus, kering Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Jadi dikatakan, minta apa saja yang kau kehendaki. Ini anak kita yang kita khawatirkan tadi apa? Masa depan, ekonomi. Ya, minta apa saja yang kau kehendaki tentang ekonomi bagaimana. Model ekonomi bagaimana. Ingat, di dalam Mazmur tadi, berbahagialah orang yang tidak suka. Artinya kalau kita simpulkan, yang jahat tidak mau Tuhan. Singkirkan itu. Katakan tidak. Amin. Ingat Bapak Ibu, kejahatan yang kita lakukan bukan hanya kita yang menerima dampaknya. Ingat itu. Tapi kalau kita takut Tuhan, bukan hanya kita yang menerima berkat. Katakan amin. Amin. Tapi beribu-ribu keturunan di bawah kita diberkati Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, cari dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Amin. Dan kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar daripada Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15, coba. Yohanes pasal 14 ayat 6. Tidak ada nabi dan tidak ada pribadi yang sanggup berkata demikian. Siapapun. Bahkan dewa sekalipun tidak ada berani ngomong begini. Hanya satu pribadi. Yesus Kristus. Amin. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba lihat kata-kata ini, huruf Y itu besar. Ini Yesus, ini Tuhan Yesus yang sudah mati disalibkan dan bangkit. Ini namanya Tuhan Yesus, itu yang kita sembah. Akulah jalan, kata Yesus, dia jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Ini bicara kepada Allah. Ini huruf besar. Kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Siapa yang berani ngomong ini kalau bukan Tuhan? Dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu tidak relatif. Kebenaran itu berbeda dengan baik atau jahat. Baik belum tentu kebenaran. Tapi kebenaran itu tetap kebenaran. Saya yakin kata-kata Tuhan itu kuasanya dahsyat. Luar biasa. Ya. Yang dikatakan di situ, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya hanya sekali seminggu saja dengarkan firman Tuhan di gereja. Tapi siang dan malam dalam hidup kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Nah, hidup orang itu, dia tidak kompromi dengan dosa, dia katakan tidak dengan dosa, lalu dia menyukai firman Tuhan, lalu dia renungkan siang dan malam. Ada musim kemarau, dia tidak kering. Dia tetap hijau. Dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Coba anak-anak kita Bapak Ibu, tanam mereka dalam firman Tuhan. Aduh Pak Pendeta masih bandel, biasa itu. Tapi terus doakan, tuntun dia dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan kayak kunang-kunang, hidup mati. Jangan, terus tuntun aja. Waktunya akan ada buah. Amin. Amin ya. Itu hidup kita ini Bapak Ibu. Hidup kita juga sama. Merintis usaha, tiba-tiba saya curiga, tiba-tiba di tempat uang kita datang uang miliaran, atau tiba-tiba baru kita merintis 1 bulan usaha, tiba-tiba 1 miliar dapat hasil. Ini curiga saya. Jangan-jangan jual narkoba toh? Betul. Nah, sabar saja, lakukan, berdoa sama Tuhan.
Kalau anak-anak kita tunggu mereka nanti pasti ada hasil, ada buah yang baik. Lah dikatakan ya pada musimnya dia akan menghasilkan buah dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yohanes 15, Injil Yohanes ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudaraku, dikatakan oleh Tuhan, Yesus kasih perumpamaan. Dia berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya bicara hubungan. Coba bayangkan kalau kita ini ranting, lalu nyambung putus, nyambung putus, nyambung putus. Gimana hidup kita itu ya? Banyak orang cari Tuhan, hidup dalam 1 tahun cari Tuhan, tiba-tiba hilang gitu. Ini kita cari Tuhan, ambil komitmen, saya percaya Yesus, ini hidupku Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah pergi ke dukun. Jangan pernah andalkan manusia, itu berhala. Andalkan Tuhan, kan itu. Amin. Jadi kadang-kala kita mau hidup dengan Tuhan, tiba-tiba mundur. Kalau memang sudah kita katakan Tuhan, ini hidupku, berkati aku Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah berbohong. Amin. Manusia bisa berbohong, Tuhan tidak berbohong. Amin. Amin ya. Amin. Tetap saja di dalam Tuhan. Banyak tantangan, yes. Banyak penolakan, Tuhan Yesus saja ditolak. Banyak penghinaan, mau Tuhan Yesus dihina. Ya. Jadi kita tetap di dalam Tuhan. Jangan selera kita. Banyak orang mengikut Tuhan karena selera. Dan di saat tidak selera dia mundur dari Tuhan. Dia tidak mau hidup di dalam Tuhan. Ingat, yang kita lakukan bukan selera kita, tapi selera Tuhan. Amin. Amin ya. Kalau melayani selera saya, Bapak Ibu, mungkin saya tidak dibinjai. Ya. Tetapi karena saya taati selera Tuhan, saya harus ada di binjai. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Gak sama hidup di dalam Tuhan bukan selera kita, selera Tuhan. Lakukan, maka dikatakan kalau firman-Ku ada di dalam kamu. Kalau kamu ada di dalam aku, di sini bicara persekutuan kita. Ketundukan hati kita di kaki Tuhan. Kita bersekutu dengan Dia, kita serahkan hidup kita, Dia yang berkuasa atas kita. Dan firman-Nya ada dalam hati dan pikiran kita. Minta apa saja yang kau kehendaki. Doa orang benar itu besar kuasanya. Katakan amin. Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
kuasa berlimpah bagiku. Dalam hidup kita, dalam keluarga, seringkali kita berharap hari ini kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan keberhasilan, tapi yang kita terima apa? Ada rasa malu, ada rasa kecewa. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kekecewaan, supaya kekurangan, supaya segala kelemahan itu tidak mendatangkan kesulitan, tapi justru mendatangkan pertolongan. Katakan amin. Itu yang kita harapkan. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal penting Bapak Ibu yang harus kita bangun dalam keluarga kita, supaya keluarga kita mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu mengundang Yesus. Katakan amin. Saudaraku, undang Yesus. Waktu pesta itu, kalau kehabisan anggur, itu satu kondisi aib, kondisi yang memalukan bagi budaya Yahudi. Kalau seandainya ada tamu tapi anggurnya tidak ada, bahkan anggur asam saja, itu suatu hal yang kurang baik. Tapi coba Bapak Ibu, dalam situasi yang sulit itu, ada Yesus mereka undang, dan Yesus kalau ada dalam kehidupan rumah tangga kita, di tengah-tengah pesta hidup kita, seperti Yesus ada di pesta di Kana ini, Bapak Ibu, terjadi satu hal yang tidak pernah bisa kita pernah pikirkan, dan hal yang tidak pernah bisa kita lakukan, tapi Tuhan hanya bisa melakukan. Air yang biasa bisa diubah menjadi anggur. Jadi kita menjalani hidup ini, jangan kita jalani sendiri. Kalau dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita, kita adalah terbatas. Bapak Ibu Saudara, dikatakan mereka mengundang Yesus, dan Yesus melakukan perkara-perkara hebat. Air yang biasa menjadi anggur yang sangat manis. Tuhan, kalau kita undang terus dalam hidup kita, keluarga yang biasa menjadi keluarga yang luar biasa. Amin. Air yang biasa, yang tidak kadang-kala, mungkin kadang-kala kita buang sembarangan, dijadikan Tuhan menjadi anggur yang manis, anggur yang mahal. Dan dikatakan ini anggur yang manis, bukan yang asam. Ini luar biasa. Maka penting sekali di dalam hidup kita undang Yesus, dalam pekerjaan kita, dalam hidup anak-anak kita, supaya mereka seperti orang biasa tapi menjadi orang yang hebat. Katakan amin. Amin. Kalau ada Yesus. Begitu juga dalam keluarga kita, keluarga yang biasa tapi menjadi keluarga yang hebat. Undang Yesus. Serupa gambaranmu dan berharga di matamu, Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat